Halo guys, halo teman-teman. Perkenalkan nama gue Firman dan teman gue Eka di channel Mahala Summit. Udah lama banget nih kita nggak naik gunung lagi ya. Gunung kali ini ialah Gunung Salak yang katanya gunung yang serem. Bener nggak ya? Bener banget teman-teman. Jalurnya terbilang serem karena medannya cukup terjal. Untuk gunung yang memiliki ketinggian 2211 mdpl dan puncak Manik 1 sebagai puncak tertingginya jika kita lewat jalur via Cimelati ataupun via Cidahu. Di video ini gue bakal share pengalaman gue mulai dari awal pendakian hingga ke puncak Manik. So stay tune teman-teman and enjoy the video. Basecamp Gunung Salak atau pos Simaksi Gunung Salak itu terletak di ketinggian 832 mdpl teman-teman. Jadi tempat teman-teman parkir kendaraan dan pos Simaksi itu jaraknya sekitar 15 menit perjalanan jalan kaki ya teman-teman. Jadi di basecamp ini tidak bisa untuk memarkirkan kendaraan teman-teman. Dan untuk info Simaksinya, teman-teman bisa langsung datang ke sini dengan nominal seharga 25.000 atau 30.000. Gue nggak tahu pasti karena pada saat gue mendaki, gue menggunakan jasa warga setempat yang menyediakan base camp. Jadi gue bermalam di base camp warga tersebut teman-teman. Dengan fasilitas yang lengkap mulai dari WC, musola sampai tempat beristirahat. Gue rasa base camp ini bisa dijadikan tempat bermalam jika teman-teman ingin menaiki gunung Salak via Cimelati. Terlebih lagi, base camp Gunung Salak via Cimelati ini merupakan area camping ground teman-teman. Apa ya, pendakian tektok ini. Langkah baiknya kita berdoa semoga bisa sampai rumah lagi. Pokoknya sampai rumah di jalan gak ada kendala apa-apa, aman, dan mudah-mudahan cuaca juga mendukung. Jadi pos pendakian Gunung Salak via Cimelati ini memiliki ketinggian 832 mdpl teman-teman ya. Jadi terbilang cukup pendek ya untuk suatu pos pendakian, karena untuk mencapai puncak Salak yang kalau nggak salah itu sekitar 2200 gitu ya, jadi sekitar ada butuh 1400 meter vertikal ke atas ya. Dan denger sih waktunya sekitar 5-7 jam ya kayak dari Cimelati, dari pos Simaksi ini sampai puncak Salak 2 ya sini ya. Oh Salak 1 itu 5-7 jam teman-teman. Kalau ke kanan itu Citaman, kalau ke kiri puncak Salak. Citaman mungkin kayak si camping ground teman-teman. Ini langsung disambut sama area berpilus. Rapat banget sih, luar biasa. Ini baru menuju pos 1 loh teman-teman. Vegetasinya sudah seperti ini, sejuk sekali. Hah? Masuk pos 2? Serius lu? Iya. Emang pos 1 tuh nggak kelihatan. Ya teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di pos 2 nih. Entah Toto dari di pos 2 apa karena mungkin nggak ada pelangnya kah ya? Kayaknya sih kita kurang paham juga. Kayaknya sih nggak ada pelangnya sih. Nah, kita tiap landai ngeliatin ya, setiap ada landai kayak gini nih kita observasi.
nggak ada pelang sih. Alhamdulillah tuh ada di pos 2. Sekarang jam berapa nih? Jam 7, jam 8 pas ya. 45 menit ya. 45 menit, ketinggian itu di 1175, nggak mau fokus ini. Nah, 1175 mdpl. Ya sekitar kita udah mendaki 300 meter kak, vertikal. Dan hampir 2 kilo sih. Hampir 2 kilo. Pos 2 suasananya asik. Bagus tempatnya. Landainya luas. Nah, teman-teman bisa lihat. Tepat banget sih, kanan kiri ini jurang ya. Jurang. Karena Salak via Cimelati itu jalurnya di punggungan ya, lurus. Jadi ditarik lurus sampai ujung punggungan Cimelati ini teman-teman, kayak gitu. Lanjut kak. Oke, kita istirahat di pos 3 aja ya. Mantap. Bismillah. Perjalanan menuju ke pos 3. Katanya singkat ya. 2 ke 3 itu 15 menit ya. Infonya sih 15 menit. Kalau untuk trekking gimana kak? Masih oke lah. Masih oke lah ya. Oke. Tadi kalau nggak salah sekitar setengah jam perjalanan itu baru Lumayan. agak nanjak tuh. Pokoknya 15 menit sebelum pos 2 tadi tuh lumayan nanjak. Lain dari itu sih ya masih landai lah. Masih landai, naik-naik dikit. Ya 15 menit sebelum pos 2 baru agak naik gitu. Iya nggak? Aman kan? Aman. Stamina masih ada? Masih ada. Duit masih ada? Masih, bos mah beda ya. Untuk vegetasi 1, kedua, mau ketiga sih kayaknya hampir sama aja kayak. Hampir sama aja, rapet, pohon-pohonan. Sejauh ini belum ada perbedaan yang signifikan sih dari base camp ke pos 2 sampai menuju ke pos 3 ini. Kayak gitu. Ini kita masih berdua. Pendaki sih masih lumayan ada banyak ya kayak. 3 grup lah. 20-an orang ada ya. Adanya di bawah sih. Yuk kita kejar waktu. Karena kita nggak mau kesorean ya kak ya. Siap. Gaskan. Gas. Mesti kacau. 8 menit bray. 8 menit. Nggak jauh sih. Paling naik sekitar 30 meter dari pos 2. Jadi cukup menurut gua sih ya kayak lebih baik dari pos 2 yang istirahat langsung ke pos 3. Istirahatnya di pos 3 karena nggak jauh ya. Karena ketiga keempat itu katanya luar biasa treknya. Kita kayaknya sih enjoy dulu ya. Enjoy dulu lah, lurusin kaki, minum, mengemil-ngemil dikit. Gimana nih bro? Sini aja. Oke siap, kita duduk. Nah ini teman-teman tips sedikit dari kita nih untuk mengurangi logistik atau beban logistik pada carrier. Usahakan sebelum berangkat itu makan ya kayak. Dan sebelum kita naik bawa bekal nasi dari bawah. Usahakan. Nah kalau ini goreng-gorengan nih, nasi ada di vest ya kayak. Nah, jadi di atas itu kita langsung makan, nggak perlu masak dulu. Jadi di campground, di campsite kita bisa langsung makan teman-teman. Itu bisa ngurangin logistik banyak tuh kayak gitu ya nggak? Iya. Dan juga kalau darurat bisa langsung makan, nggak perlu nunggu masak dulu kayak gitu teman-teman. Itu sedikit tips sih. Ya manfaatnya banyak sih. Kayak gitu teman-teman. Silakan dicoba, mantap. Ya teman-teman, sekarang udah mau setengah 9. Kita udah sekitar 15 menitan di pos 3 ini. Kita sekarang mau ngelanjutin ke pos 4 yang katanya kita bener-bener mulai mendaki dari pos 3 ya kak. Treknya sudah berbeda dari BC ke pos 3 ini. Jadi treknya nanti lebih nanjak ya. Well sih lah teman-temannya, semoga aja kita bisa. Teman-teman nanti bisa lihat. Oke, enjoy the video. Mantap.
Oke teman-teman, di depan kita udah sampai ke pos 4 nih. Luar biasa treknya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Dengkul, dada. Dengkul, dada. Luar biasa. Iya. Finally. Gimana kak? Pos 4. Pos 4. Goks gak? Gok sih. Goks. 9:23. Artinya kita jalan 1 jam. Udah 1 jam dari pos 4. Total dari pos 3 ya ke pos 4 1 jam. Total perjalanan itu udah 2 jam 6 menit dari base camp. Goks. Ini estimasi kalau setelan kita, bawaan kita segini ya, pakai vest sama logistik kecil aja ya, nggak nyampe 2 kilo lah ya, 1 kilo dikit lah ya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang bawa kirim bisa lebihkan setengah jam sampai 40 menit ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita 2 jam, mungkin teman-teman bisa 2 jam setengah atau bahkan sampai 3 jam ke pos 4 ini, kayak gitu ya. Jangan samakan gitu teman-teman, karena kita setelan TikTok. Selonjorin nih. Hah? Selonjorin. Lanjutin. Vegetasinya rapat, nggak ada spot untuk tenda ya, karena Di sana paling satu. di sana oh iya ada satu kecil sih, tenda kapasitas 2 paling. Selebihnya ya akar-akar gini, pohon tumbang. Oke lah. Kalau untuk treknya Goksman, dengkul, dada, akar, ya nggak kak? Yoi. Aduh kacau, vertikal lah. Seperti ini, sekitar kayak gini nih. Mantap pokoknya teman-teman. Oke, istirahat dulu kita. Bye bye. Finally guys, pos 5. Pos 5 Gunung Salak via Cimelati. Kalau untuk trek medan sama aja kayak dari 3 ke 4, beda cuma di durasi aja. Ini tadi kita jalan jam 9.40, sekarang jam 10.02, sekitar 22 menit ke pos 5 di ketinggian 1781 mdpl ya gitu teman-teman. Tadi dari pos 3 ke 4 tuh 55 ya, 55 menit. 4 ke 5 itu 22 menit ya, estimasi pendakian kita. Dan untuk total perjalanan itu, nah total perjalanannya sekitar 2 jam 46 menit termasuk istirahat teman-teman. Goks pos 5. Pos 6 teman-teman, akhirnya perjalanan sekitar 15 menit ya, 15 menit di ketinggian 1858 mdpl. Untuk trek masih sama gitu teman-teman. Di pos 6 ini areanya cukup kecil ya, nggak bisa untuk diriin tenda. Vegetasinya tidak begitu rapat karena atasnya juga kebuka nih, matahari masih masuk teman-teman. Dan untuk info saja ini teman-teman, bahwasannya di pos 6 ini itu ada percabangan ya, ada percabangan antara jalur Cimelati dan jalur warga ya. Jadi ini beda nih, jangan sekali-sekali teman-teman kalau turun dari pos 6 ini ke kiri selalu belah sana, jangan ke arah sini, ke kanan sini ya, itu beda jalur teman-teman, kayak gitu aja. Thank you. Gak lama dari pos 6 jadi ada satu trek medan yang disediakan webbing ya. Kelihatannya sih curang banget sih teman-teman, tapi ini lebih ke licin sih. Jadi webbing ini
sebagai pegangan sih, biar kalian itu yang naik gak tergelincir, karena emang treknya kelihatannya licin banget, apalagi kalau hujan kayak kacau sih kalau hujan ini. Makanya disediakan webbing. Naik Kak, duluan. Ladies first. It's licin nih. Satu men. Goks. Satu men. Goks. Goks ya. Berapa lama kita? 11.20. Sekitar 45 lah. 45 menit dari pos 6 ke puncak. Total dari Salak. Total perjalanan ini ketinggiannya kalau di jam 2083, di plang 2211. Mantap pokoknya. Ini total perjalanan itu 4 jam 3 menit. Luar biasa. Enggak. Itu estimasi sih 5 jam ya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa lebih cepat dari estimasi, jadi kita bisa lebih santai turunnya kayak gitu. Foto-foto ya, jangan lupa ya. Pasti. Makan dulu. Tapi kabut Bray, kabut. Kalau untuk puncak Salak sebenarnya nggak, puncaknya sih nggak begitu luas. Tidak begitu luas puncaknya. Lalu untuk view juga di sana dia, dari sana viewnya. Entah aku juga nggak tahu viewnya apa. Yang pasti still like. Masih itu kabut. Nanti WLC lah. Kelihatan nggak? Kita lihat viewnya apa. Kayak ini ya, kayak Pangrango ya nggak sih? Iya. Tapi Pangrango lebih ketutup. Lebih gede ini sih untuk puncaknya tuh Pangrango dibandingkan sama Pangrango. Kalau Pangrango dia benar-benar ketutup puncaknya. Oke, saatnya istirahat kops sebats. Bekal kita hari ini nih, bekal gua bawa bekal ya, ini nasi dan ada lontong nih, nasi uduk. Next star ciki-ciki lah buat ngemil ya kan. Ada regal. Dan pastinya ada roti, ya lebih ke karbo sih ya, sama yang manis-manis supaya stamina sama nahan laparnya enggak. Ini jalur nih, kayaknya sini jalur ke Cidahu teman-teman nih, di puncak Salak. Ini jalur ke Cidahu, lalu yang tengah itu ya Cimelati, terus ke bawah, terus kita cek ke arah sana. Ada jalur apa? Ada sampah ya, gimana sih ya pendaki itu? Habis hujan, nggak bertanggung jawab sekali. Di sini kayaknya sih ada jalur sih. Kita cek. Aduh, itu terlalu ekstrim kalau kesini. Masih ada ternyata. Wow. Ini ada jalur tapi rapat banget sih. Entah ini jalur atau bukan. Yang pasti Salak itu memang panjang dia. Dia puncaknya terbagi dari ke beberapa puncak. Ada Salak 1, Salak 2. Kalau untuk 3, 4 gue kayak nggak tahu sih. Teman-teman bisa lihat sana, kelihatan tuh. Ada beberapa punggungan Gunung Salak ini. Jadi kalau untuk eksplor Gunung Salak emang gak cukup sehari 2 hari. Butuh waktu 3 hari 4 hari lah untuk dapetin semua puncaknya. Dan pastinya butuh fisik yang lumayan gitu. Capek banget pastinya. Untuk suasananya, karena ini gua di tengah hari bolong ya, siang hari bolong. Pas banget matahari di kepala nih. Waduh tuh. Panas banget Bray. Panas banget. Goks. Kita pulang lah.
untuk gue review perjalanan menuju puncak Salak 1 ini. Overall untuk kalian yang memang bawa carrier, treknya memang dibilang panjang ya nggak juga ya, tapi lebih ke terjal ya. Terjal dalam artian dia akar, lalu banyak banget pohon yang tumbang, lalu ya itu dengkul ketemu dada, itu cukup menguras tenaga sebenarnya teman-teman ya. Apalagi kalau bawa carrier beban berat 12 kilo 15 itu pasti memakan tenaga gitu. Kalau untuk secara jarak Salak ini tidak terlalu jauh kalau untuk via Cimelati, kalau anggapan gue pribadi. Tapi memang berat jalurnya atau medannya gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman juga mau kesini ya usahakan sih sama teman gitu, sama teman yang udah sering atau minimal sama teman yang sudah pernah kesini kayak gitu teman-teman. Biasanya kan Salak itu kan untuk melengkapi gunung-gunung Jawa Barat ya, biasanya Salak itu terakhir gitu teman-teman. Kayak gue nih ya, ini Salak ini termasuk puncak terakhir di Jawa Barat yang belum gue naikin. Kira baru kesampaian hari ini kayak gitu teman-teman. Ya harus dicoba ke Gunung Salak. Pendaki belum ke Gunung Salak bukan pendaki. Just joke. Nih, putih, enjoy. Baik itu bukanlah hal siapa diri kalian, baik itu apa yang kalian lakukan. So, dimanapun kalian berada, bersikaplah baik kepada sekeliling kalian, termasuk pada saat mendaki gunung. Salam dari puncak gunung Salak, salam summit.